Halo saudara-saudari sahabat Rumah Retreat Batam Oasis Center yang terkasih. Tidak terasa bulan Juli 2021 pun akhirnya berlalu. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita atau yang mempengaruhi kita selama bulan ini. Kita percaya Allah mengizinkan semuanya terjadi dalam kerangka kasih-Nya yang Maha Agung. Kami telah merangkum untuk Anda semua beberapa peristiwa seputar Gereja Katolik selama bulan Juli yang kiranya baik untuk diangkat kembali untuk kita renungkan bersama. Berita yang pertama, pada awal bulan Juli 2021, Paus bertindak sebagai tuan rumah bagi komunitas Maronit, Melkite, Ortodoks Yunani, Ortodoks Suria, Kasdim Katolik Suria, dan Evangelis Lebanon untuk mengadakan doa bersama bagi Lebanon yang sekarang sedang dilanda krisis ekonomi yang paling parah dalam sejarah negaranya. Paus Fransiskus berseru, berhenti menggunakan Lebanon dan Timur Tengah untuk kepentingan dan keuntungan luar. Rakyat Lebanon harus diberi kesempatan untuk menjadi arsitek masa depan yang lebih baik di tanah mereka tanpa campur tangan pihak luar yang tidak semestinya. Hari itu dimulai dengan momen doa bersama di depan altar besar di Basilika Santo Petrus. Kemudian Paus dan para patriark meletakkan lilin yang bernyala di kapel ruang bawah tanah di makam Santo Petrus dengan doa-doa yang dipersembahkan dalam bahasa Arab, Armenia, dan Syria. Gerakan doa ekumenis ini kiranya menggugah kita untuk ikut berdoa bagi Lebanon yang menurut Bank Dunia, situasi di Lebanon saat ini sebagai salah satu episode krisis paling parah secara global sejak pertengahan abad ke-19. Diperkirakan bahwa PDB real Lebanon mengalami kontraksi lebih dari 20% pada tahun 2020 dengan lonjakan inflasi, pengangguran yang tinggi, dan lebih dari setengah populasi di bawah garis kemiskinan nasional. Berita yang kedua, pada tanggal 2 Juli, Paus menerima Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi. Dalam pertemuan itu, Al-Kadhimi dan Paus Fransiskus membahas pentingnya melindungi kehadiran historis umat Kristen di negara itu dengan langkah-langkah hukum yang memadai dan kontribusi signifikan yang dapat mereka berikan untuk kebaikan bersama, menyoroti kebutuhan untuk menjamin hak-hak yang sama dan kewajiban sebagai warga negara lainnya. Mereka juga membahas tentang membangun kembali iklim saling percaya dan hidup berdampingan secara damai di wilayah Timur Tengah tentunya. Sebagai informasi tambahan, populasi umat Kristen di Irak telah berkurang selama beberapa dekade dari sekitar 1,4 juta pada tahun 2003 menjadi sekitar 250.000 orang Kristen di negara itu. Di akhir pertemuan mereka, Paus Fransiskus dan Al-Kadhimi bertukar hadiah. Paus Fransiskus memberi Perdana Menteri sebuah karya seni perunggu dengan tanaman anggur dan seekor merpati yang memiliki tulisan di bawahnya, jadilah pembawa pesan perdamaian dalam bahasa Italia. Dia juga memberikan salinan pesannya pada tahun 2021 untuk perdamaian, dokumen tahun 2019 tentang persaudaraan manusia, dan ensikliknya Laudato Si dan Fratelli Tutti dalam bahasa Inggris dan Arab. Sedangkan Perdana Menteri memberi Paus reproduksi perjamuan terakhir Leonardo da Vinci yang dibuat dari kulit oleh seorang wanita saat dia ditawan oleh ISIS. Paus juga menerima salib yang terbuat dari kayu dan batu yang diambil dari reruntuhan gereja yang dihancurkan ISIS di kota Karlamles, Irak di dataran Niniwe. Kita berharap semoga persahabatan Vatikan dan Irak menandai persahabatan antara dua agama Abraham, Katolik dan Islam. Berita yang ketiga, isu yang begitu menarik perhatian dunia di sekitar tanggal 5 Juli yang lalu, yaitu apakah benar Paus akan mengunjungi Pyongyang, Korea Utara? Dilansir oleh Catholic Peace Broadcasting News Channel Korea, Direktur Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Pak Ji-won mengatakan bahwa dia bekerja dengan para pemimpin gereja untuk memungkinkan perjalanan kepausan ke Korea Utara. Pernyataan ini rupanya bukan isapan jempol semata, karena kalau dilihat dari track recordnya, Park Ji-won ini adalah orang penting yang berhasil memfasilitasi KTT antar Korea pertama kali pada tahun 2000. Beliau juga memohon doa dari kita semua agar agenda ini bisa terrealisasi demi perdamaian di semenanjung Korea. Mari kita cek beberapa fakta hubungan dengan Korea Utara.
Korea Utara secara konsisten menduduki peringkat sebagai negara terburuk untuk penganiayaan terhadap orang Kristen. Orang-orang Kristen di negara ateis menghadapi penangkapan, pendidikan ulang di kamp kerja paksa, atau dalam beberapa kasus eksekusi mati karena iman mereka. Investigasi PBB pada tahun 2014 menghasilkan laporan setebal 372 halaman yang mendokumentasikan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk eksekusi, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, aborsi paksa, dan dengan sengaja menyebabkan kelaparan berkepanjangan. Tetapi sejarah pernah mencatat kekristenan di sana begitu indah. Pyongyang pernah disebut sebagai Yerusalem dari timur dan dianggap sebagai pusat kekristenan di Asia Timur Laut. Namun sayang sekali tepat sebelum Perang Korea pecah pada tahun 1950, banyak imam di Korea Utara ditangkap, dibunuh, atau dihilangkan menurut Konferensi Wali Gereja Korea. Pada tahun 1988, Asosiasi Katolik Korea yang dibentuk oleh pemerintah komunis mendaftarkan 800 anggota. Asosiasi ini tidak diakui oleh Vatikan, tetapi merupakan salah satu dari 3 gereja yang disponsori negara yang beroperasi di Korea Utara di bawah pengawasan ketat otoritas komunis. Misa kadang-kadang ditawarkan di Katedral Changchung, Pyongyang ketika seorang imam asing sedang melakukan kunjungan resmi ke negara itu. Tetapi pada hari Minggu, liturgi sabda sering dirayakan sebagai gantinya oleh orang awam yang ditunjuk oleh negara. Takhta Katolik Pyongyang kosong dan uskup terakhir diangkat pada Maret 1944. Tidak ada imam Katolik lokal di Korea Utara. Anda tertarik menjadi misionaris di Yerusalem dari timur? Berita keempat, akhir-akhir ini jika kita amati ada juga isu besar yang sedang didiskusikan manusia selain COVID-19 dengan berbagai variannya, yaitu melegalkan atau tidak melegalkan sebuah tindakan aborsi. Mari kita dukung perwakilan Gereja Katolik di PBB yang sedang berusaha memperjuangkan kehidupan dari setiap janin yang tak berdaya. Mengomentari isu yang berkembang bahwa aborsi bagi janin hasil kekerasan seksual dibolehkan demi hak asasi si ibu atau si perempuan, Gereja Katolik malah berusaha meyakinkan dunia bahwa tidak boleh ada pelanggaran hak asasi baru di atas pelanggaran hak asasi yang sudah terjadi. Artinya, mematikan janin hasil kekerasan seksual berarti membuat pelanggaran hak asasi yang baru di atas pelanggaran hak asasi akibat kekerasan seksual. Takhta Suci ingin menegaskan kembali hak dan martabat anak-anak yang dikandung sebagai hasil kekerasan seksual, dimulai dengan hak mereka untuk hidup. Itu yang paling pertama. Anak-anak ini seharusnya tidak menjadi korban tambahan dari kekerasan keji yang dilakukan terhadap perempuan. Sebaliknya, mereka, keduanya, ibu dan janin, perlu didukung dan dicintai. Penghormatan terhadap kehidupan manusia dan untuk setiap orang, dari pembuahan hingga kematian yang alami, adalah titik awal untuk mengatasi budaya kekerasan. Itulah kata Takhta Suci, perwakilan Takhta Suci kepada Dewan Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan tingkat dunia yang berakhir pada tanggal 13 Juli yang lalu, Takhta Suci atau gereja juga memberikan pernyataan tentang hak privasi anak. Hak privasi anak tidak bisa dipertentangkan dengan kewajiban orang tua yang menjadi peletak dasar kehidupan moral anak-anaknya. Artinya, penegakan hak asasi bagi anak-anak harus seiring dengan perjuangan martabat manusia. Orang tua sebagai dasar perkembangan pribadi anak harusnya punya akses untuk memantau dan mengontrol penggunaan perangkat elektronik oleh anak-anak mereka. Dan ini bukanlah pelanggaran hak privasi anak-anak, tetapi merupakan sarana penting untuk mempromosikan dan melindungi hak dan martabat anak-anak itu sendiri, serta harus dilihat sebagai tindakan keamanan untuk memastikan bahwa anak-anak itu tidak dieksploitasi. Perjuangan gereja ini jika tidak segera diangkat dan didukung, maka akan hilang ditelan kesibukan manusia sekarang yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jika COVID-19 bisa menghilangkan kehidupan manusia, maka jangan biarkan martabat manusia direndahkan atau dihilangkan begitu saja oleh karena penerapan hak asasi yang tidak mempertimbangkan martabat kemanusiaan pada konteks yang luas. Terakhir, ini adalah beberapa kumpulan berita singkat yang baik untuk kita ketahui selama bulan Juli yang lalu. Yang pertama,
Singkat-singkat saja ya, Uskup Agung Tokyo Tarsisio Isao Kikuchi tidak mengizinkan atlet dari berbagai negara yang beragama Katolik untuk menghadiri misa selama Olimpiade berlangsung untuk mencegah penularan COVID-19. Namun, Paus Fransiskus menawarkan sebuah berkat bagi semua atlet yang mengikuti Olimpiade di Jepang. Masih mengenai Olimpiade, selain atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang membuat tanda salib setelah berlaga, ada juga loh atlet-atlet dari Amerika yang selalu mengenakan rosario selama sedang berlaga. Berita kecil yang berikut, dalam bulan ini Ordo Saudara Dina OFM memilih pemimpin umum yang baru. Pastor asli dari Roma, Massimo Fusarelli, berusia 58 tahun menjadi penerus ke-121 Santo Fransiskus Assisi. Selamat menjalankan tugas sebagai pelayan umum Ordo Friars Minors. Berikutnya, adanya beragam reaksi dari berbagai keuskupan di dunia terhadap ensiklik Paus yang mengizinkan perayaan Misa Latin. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Paus memberi pesan indah di hari lansia. Orang tua bukanlah sisa dari kehidupan ini. Ada juga masih ingat Beato Carlo Acutis? Pembukaan kembali makamnya secara permanen dinyatakan ditunda karena pandemi COVID-19. Jadi pesiara harus bersabar melihat jenazah utuh Santo Ganteng abad ini. Yang berikut, pejabat gereja sedang mempelajari keajaiban yang dikaitkan dengan seorang Katolik Italia yang meninggal pada usia 21 tahun yang lalu. Beliau bernama Nicola D'Onofrio. Kalau terbukti keajaiban itu terjadi berkat kesalehannya, maka kita siap-siap menyambut orang kudus baru. Saudara-saudari yang terkasih, masih banyak kejadian yang berhubungan dengan gereja Katolik yang terjadi selama bulan Juli 2021. Kami hanya memilih beberapa berita saja yang kiranya dapat membantu kita untuk semakin mencintai gereja kita dengan segala kebaikan dan keterbatasannya. Gereja membutuhkan dukungan doa dari kita semua. Dari Rumah Retreat Batam Oasis Center, kami ucapkan sampai jumpa di akhir bulan mendatang dengan berita-berita pilihan selama bulan Agustus.